Shalom, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Renungan kita pada hari ini, saya beri judul, Hidup Bijak di Tengah Ketidakpastian. Kita tahu bahwa keadaan kita saat ini semakin kelihatan akan begitu banyaknya ketidakpastian, baik secara politik, orang yang sudah mungkin yakin akan satu posisi bisa berubah, atau dalam kondisi ekonomi yang saat ini banyak kita lihat dalam keuangan dan perdagangan dunia ataupun secara domestik. Bagaimana dengan kehidupan kita secara pribadi pun demikian? Apakah mungkin tentang masa depan keluarga kita, anak-anak kita, bagaimana perencanaan keuangan yang kita buat atau perencanaan usaha yang kita lakukan, akankah ini bisa pasti seperti yang kita harapkan? Kadang-kadang orang begitu yakin sekali dengan satu proposal bisnis, tetapi ujungnya mereka ditipu atau bahkan mungkin seperti mendapatkan pepesan kosong. Semua itu karena ketidakpastian. Apa yang Alkitab katakan tentang hidup bijak di tengah ketidakpastian? Mari kita membaca firman Tuhan dari Yakobus pasal yang keempat ayat 13 sampai dengan 17. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kebenaran-Mu. Engkau mengajarkan kepada kami menjadi bijaksana, mendengar dan menjadi pelaku firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang hidup itu menuntun kami dan mencerahkan mata batin kami dan membuat kami bisa melihat kebenaran yang memerdekakan kami, lalu kami merangkulnya untuk melakukannya bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat sekalian, ketika Yakobus menulis ini kepada jemaat, dia mau mengatakan tentang 4 hal. Bagaimana kita menjadi bijak di tengah-tengah kondisi dunia ini. Ada satu hal yang pasti dari dunia ini, yaitu ketidakpastian. Semua berubah karena kondisi dunia yang berada di bawah kuasa si jahat. Iblis dan keberadaannya itu masih berupaya terus mengganggu orang-orang yang ada dalam rencana Tuhan. Mari kita melihat 4 kebenaran, prinsip yang diajarkan lewat perikop ini. Yang pertama, Yakobus mengingatkan kita bahwa hidup ini seperti uap. Hidup. Bagaimana kita menjalani sesuai dengan rencana tujuan pencipta kita. Hidup itu berkaitan dengan waktu yang ada. Hidup itu juga berkaitan dengan sumber-sumber yang kita punyai. Dikatakan, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja lalu kelihatan, lalu lenyap. Jadi kalau kita melihat hidup ini seperti uap, maka pertama hidup ini rapuh. Hidup ini singkat dan kematian itu yang pasti. Betapa rapuhnya hidup kita. Sehebat-hebatnya seseorang yang bahkan menjaga kesehatannya, menjaga pola makannya, tetap dia bisa meninggal di usia muda. Kita tahu mungkin ada orang yang cuma jalan sebentar keplecok dan kemudian kerbentur meninggal. Apa yang bisa kita harapkan? Betapa rapuhnya hidup kita ini. Dikatakan seperti uap ya. Uap itu kalau kita pukul atau kita sentuh dia akan langsung bergoyang. Tidak ada sesuatu yang pasti dan solid. Keuangan, prediksi bisnis dan perdagangan politik digoyang sebentar bisa hilang.
Tidak ada yang pasti. Sampai orang mengatakan, sampai saya melihat saya dilantik, contohnya sebagai pejabat, dijanjikan. Tidak akan dia pasti, menit-menit, detik-detik, hari-hari terakhir, dia bisa berubah. Rapuh sekali. Yang kedua, bahwa waktu ini singkat. Jadi hidup kita itu selalu dibatasi dengan waktu. 120 tahun itu umur maksimum manusia umumnya yang bisa dicapai. Tetapi seringkali kita melihat bahwa makin lama usia manusia makin pendek. Sebelumnya panjang, tetapi kemudian hari-hari terakhir ini, abad ke-21 ini, tingkat obesitas makin meningkat. Orang berjalan itu dari biasanya kira-kira tahun 70, 80 orang masih berjalan 23.000 kaki setiap hari. Sekarang hanya maksimum 3.500. Kalau tidak diupayakan secara intensional, dia tidak bisa mencapai 10.000. Orang banyak duduk dan akhirnya mulai mengalami berbagai macam penyakit-penyakit yang tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya. Betapa waktu kita ini begitu singkat. Tetapi apa yang kita harus lakukan dengan waktu ini? Itu yang penting. Dan kemudian bahwa kematian itu pasti. Ini yang kita harus sadari. Banyak manusia berusaha untuk cheat death, berusaha mengalahkan maut, berusaha untuk mengalahkan waktu kematian. Kita bersyukur untuk teknologi kedokteran yang menolong kita untuk menemukan dan memberikan pengobatan terhadap penyakit atau semua masalah kesehatan. Tetapi pada akhirnya kita harus tahu bahwa itu hal yang pasti. Kita berusaha menundanya, memundurkannya, tetapi tetap kematian adalah hal yang pasti. Kita harus hadapi. Pertanyaannya, bagaimana kita menghadapi kematian itu? Apakah kita menghadapi kematian dengan sebuah keyakinan ini adalah perubahan dari kemah tubuh yang sederhana dan sementara menjadi rumah kediaman yang permanen di sorga dengan tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Itu sebabnya kepada orang-orang percaya kematian itu adalah sesuatu yang memuliakan. Karena kita akan bertemu dengan Tuhan. Tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi kesengsaraan. Tetapi pertanyaannya, bagaimana ketika kita menghadapi kematian itu? Apakah kita punya satu keyakinan, punya satu damai sejahtera, atau kita begitu ketakutan setiap kali kita memikirkan tentang waktu kematian? Hidup ini seperti uap, singkat, rapuh, tetapi pasti akan berakhir dengan kematian. Yang kedua, Allah berdaulat. Dikatakan sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Mari kita mengatakan ini dan mengingatkan diri kita akan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan berdaulat, saya tidak. Tuhan kendalikan masa depan, saya tidak punya kekuatan apapun mengendalikannya. Dengan kata lain, kita harus menyadari betapa fananya hidup kita ini. Karena kita rapuh, karena waktu ini singkat, karena kita pasti akan mati, kita harus sadar kita ini fana. Dan manusia fana ini tidak punya kekuatan mengendalikan masa depan. Hanya Allah yang menciptakan langit dan bumi, dialah yang mampu untuk berdaulat. Dialah yang tahu bagaimana ujung dari segala yang dia ciptakan. Dan kalau dia menciptakan segala sesuatu, dia izinkan kita melewati hal-hal tersebut. Gunung, lembah, sungai deras, angin topan. Maka kita mesti percaya bahwa dia yang menciptakan, dia juga yang mengendalikannya. Dialah yang akan menuntun kita kepada rencananya. Itu sebabnya kalau kita belajar mempercayakan diri kepada pemerintahan Allah, kita tundukkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat, di bawah otoritas baik dari firman-Nya maupun dari orang-orang yang Tuhan tempatkan di dalam hidup kita, yang akan membawa kita kepada kedekatan kita kepada Tuhan, yang akan menyingkapkan kepada kita betapa besar, agung, dan perkasanya Tuhan yang kita sembah itu. Kita menyadari Allah berdaulat artinya
pemerintahan dan kedaulatan Allah di seluruh aspek hidup kita. Baik dari ruang rapat direksi sampai ke dalam kamar tidur kita. Artinya dari tempat di mana kita bergumul dengan usaha, dengan profesional kita, dengan orang lain, dengan hal-hal yang kita kerjakan di dunia ini, sampai kepada hal privat yang tidak ada orang tahu. Tetapi di situ kita harus tahu juga Tuhan berdaulat. Apa yang akan menjadi perhitungan kita ketika kita sendirian? Apakah hanya saya dan hidup saya, dan saya adalah nahkoda dari hidup saya? Atau saya mengatakan, Tuhan, sekalipun tidak ada yang lihat, saya tahu Engkau memperhatikan saya. Dan ini memberikan kepada kita rasa takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, tetapi juga di sisi lain, bila kita sedang mengalami kondisi tertekan, diabaikan, maka kita juga tahu bahwa Tuhan memperhatikan saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Dia adalah penjaga kita yang tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Sahabat sekalian, ini menjadikan kita aman sewaktu kita tahu Tuhan itu berdaulat. Salahkah kita membuat perencanaan? Jawabannya tidak. Jadi, kalau kita membuat perencanaan keuangan, itu penting. Perencanaan masa depan, itu juga penting. Tetapi, mempercayakan Tuhan sebagai sumber keamanan keuangan kita jauh lebih penting. Mari kita membuat Tuhanlah sebagai sumber keamanan kita, bukan semua perencanaan kita. Kita baik melakukan semua investasi buat masa depan. Tetapi sekali lagi, semua itu pun begitu ringkih, begitu rapuh. Tidak ada satupun investasi yang bisa menjamin semua itu akan langgeng dengan baik. Tetapi mari kita percaya Tuhanlah yang menjadi sumber keamanan kita. Bersediakah kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan dan mengatakan, ke dalam tangan-Mu Tuhan, aku mempercayakan hidupmu. Dan janji Yesus kepada kita di dalam Yohanes 17, doanya, dia mengatakan tidak ada satupun yang akan bisa mengambil seseorang dari genggaman tanganku. Jadi kalau kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan, sumber kita adalah Tuhan. Kita bersyukur untuk pekerjaan, profesi, berkat yang Tuhan percayakan. Tetapi kita mesti sadar, ingatkan setiap hari, sumber ini datangnya dari Tuhan. Dialah sumber keamanan saya. Percayakan diri kita kepada Dia setiap hari. Itu jauh lebih penting. Dan yang ketiga, bukan hanya kita sadar bahwa hidup ini singkat seperti Iwab, bukan hanya kita sadar Tuhan itu berdaulat, Dia mengendalikan segala sesuatu sehingga kita aman. Yang ketiga adalah bahaya dari kesombongan, dosa terbesar yang mewabah. Kesombongan ini betapa mengerikan dan ini yang menjatuhkan si iblis. Di sini Yakobus mengatakan, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Dia menekankan dengan sebuah double statement. Memegahkan diri dengan congkak. Waduh, sombong dengan kesombongan. Wah, itu kan 2 kali lipat keadaan ini. Artinya, ini sebuah ungkapan bahwa kamu begitu sombongnya dan semua yang kamu banggakan itu, perencanaan kamu itu, strategi kamu itu, segala yang kamu pikir ini pasti bisa, justru adalah salah. Justru itu dosa. Bukan kita tidak mau merencanakan, tetapi kita mesti tahu bahwa penentu itu adalah Tuhan. Dia yang berdaulat. Dan kalau kita serahkan kepada Tuhan perencanaan kita, Tuhan yang akan mengendalikannya. Jadi di satu sisi kita tidak boleh malas dan mengatakan ya udahlah ngalir aja. Nggak bisa hidup kita mengalir seperti air begitu. Karena itu berarti tidak punya sebuah ketetapan. Kita hanya mengikuti arus kemana saja orang melakukan atau hal yang populer. Bukan itu. Tetapi juga di sisi lain kita tidak boleh hanya mengatakan saya yang berkuasa. Napoleon Bonaparte ketika dia ingin menundukkan Rusia, dia sudah ditegur untuk mengatakan
Biarkanlah kiranya manusia yang merencanakan, tetapi Tuhan yang menentukan. Dan dia begitu marahnya dengan nasihat dari seorang percaya yang mengatakan kepada Napoleon Bonaparte. Dan dia mengatakan, kalau saya yang sudah merencanakan, saya juga yang akan menentukan. Dan kita tahu bahwa akhirnya dia juga kalah di sana. Dan betapa banyak orang yang begitu sombongnya, tetapi hari itu juga Tuhan menghakimi. Segala yang dia rencanakan hancur lebur. Karena kesombonganlah awal dari semua kejatuhan. Dan inilah bukan hanya si setan yang melakukannya, tetapi semua orang-orang yang setan ingin rekrut, dia akan taruh kesombongan itu, mengandalkan kekuatan, kepintaran, jaringan politik, jaringan ekonomi, jaringan persahabatan. Semua ini kita andalkan, tetapi Tuhan bisa melakukan satu hari, satu titik, dan kemudian semuanya buyar. Artinya, mari kita melanjutkan kepada prinsip yang keempat ini yang menjadi remedi, yang menjadi jalan keluar untuk kita tidak hidup dalam kesombongan, yaitu kerendahan hati kepada kehendak Allah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kerendahan hati. Kerendahan hati itu yang membuat kita sadar bahwa hidup kita ini sementara, hidup kita ini berada di bawah kendali Tuhan, ada Tuhan yang berdaulat, dan perencanaan itu harus kita serahkan kepada Tuhan. Jadi, kita harus menyadari, kita tidak hanya cukup untuk berusaha di dalam menghindari dosa, tetapi juga ayat ini mengajarkan mengejar kebenaran dan melayani pekerjaan Tuhan. Kalau kamu melihat hal yang baik, tetapi kamu tidak lakukan, kamu salah, kamu berdosa. Dosa itu bisa dilakukan oleh orang baik. Dengan cara apa? Dia tahu kebenaran, tetapi dia nggak buat apa-apa dengan kebenaran itu. Atau dia tahu kebatilan, dan dia tidak melakukan apa-apa untuk menghentikan kebatilan itu. Alkitab mengajarkan kepada kita, keberadaan orang percaya adalah garam dunia. Garam pada waktu masa Yesus itu bukan penyedap. Jadi tidak sedikit. Tetapi garam itu adalah sebagai pengawet. Dia menghentikan pembusukan dari sebuah daging. Garam itu harus melumuri semua untuk menghentikan pembusukan. Dan inilah panggilan kita. Kita adalah garam. Kita dipanggil menjadi penghenti kebusukan. Dimulai dari kita melihat, kita memperkatakannya atau mengingatkan, lalu kemudian kita menghentikannya. Tidak boleh kita melihat sesuatu yang jahat lalu kita tutup mata dan abaikan. Adalah hal yang berdosa dikatakan oleh Alkitab. Kamu tahu kebenaran, tapi kamu tidak melakukannya. Edmund Burke mengatakan, kejahatan itu terjadi bukan karena besarnya kejahatan, tapi karena orang benar tidak mau bertindak apa-apa, tidak mau melakukan sesuatu. Mari saya mengajak umat percaya, bila kita melihat sesuatu di depan bahaya, mari kita mengumandangkan, mengingatkan setiap orang, lalu kemudian kita akan bertindak di hal itu. Di dalam perjanjian lama ada prinsip mengenai peniup sangkakala yang menjaga sebuah kota. Dikatakan bila dia melihat ada musuh datang dan dia ada di tembok kota dan dia meniupkan sangkakala untuk memperingatkan orang di dalam kota itu. Dan bila mereka sadar ada bahaya musuh lalu mereka bersiap, maka selamatlah kota itu. Tetapi sebaliknya, bila dia melihat musuh datang dan dia tidak meniup sangkakala untuk memperingatkan orang-orang yang ada di dalam kota, yang ada dalam tembok itu. Dan ketika musuh menyerang dan kota itu dihancurkan, seluruh darah orang ini dipertanggungjawabkan, ditanggung oleh si peniup sangkakala. Dan inilah panggilan kita. Kita menjadi suara kenabian Allah. Kita menjadi suara kebenaran firman. Dan kita mengingatkan tentang kebatilan, kejahatan, hal yang merusak, dan kita hentikan itu.
dengan perbuatan baik kita. Kita dipanggil juga sebagai terang. Dan terang itu menerangi menjadi acuan. Dan Yesus berkata, bagaimana kita mengukur terang itu dalam hidup kita? Sederhana dikatakan, biarlah orang melihat perbuatan-perbuatan baikmu. Dan mereka memuliakan Allah di sorga. Terang itu ditunjukkan dengan tindakan-tindakan perbuatan baik. Mengentaskan kemiskinan dan memberikan kemampuan literasi yang baik. Membuat orang memiliki pemberdayaan ekonomi. Ini yang kita harus lakukan sebagai orang percaya. Bagaimana kita dengan hikmat Allah menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi jangan cuma sekedar mau hidup suci dengan cara menghindari dosa. Lalu kita mengisolir diri kita dengan kumpulan yang maunya sama terus. Tinggal di gereja, melakukan semua aktivitas rohani. Tetapi Alkitab mengatakan caranya bersamaan dengan kita menghindari dosa adalah kita mengejar kebenaran. Dikatakan larikanlah dirimu dari dosa tetapi kejarlah kebenaran, keadilan bersama-sama dengan orang yang mengasihi Tuhan. Dengan kata lain, kita menghindari kefasikan, mengejar kebenaran sambil melayani pekerjaan Tuhan. Karena kita hanya bisa dewasa ketika kita memberi diri kita kepada orang lain. Ketika kita membagikan berkat pengenalan kita akan Allah kepada orang yang belum pernah punya pemahaman yang sama. Dan membuat mereka melihat betapa besarnya Allah itu. Betapa kasihnya Allah itu. Betapa mulianya keagungan anugerah Yesus Kristus dalam hidup mereka. Sehingga ketika mereka bersahabat dengan kita, mereka akan semakin mengenal Allah. Itu sebabnya dikatakan, mereka melihat perbuatan baikmu dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Mari sahabat sekalian, ini adalah kesempatan kita menjadi bijak di tengah-tengah ketidakpastian. Bukan hanya sekedar mengupayakan perencanaan yang baik, itu baik. Tetapi lebih dari itu, kita menyerahkan kepada Tuhan setiap perencanaan kita. Orang yang rendah hati adalah orang yang melibatkan Tuhan dalam seluruh perencanaan yang kita buat melalui doa, firman, dan nasihat ilahi. Ketika Tuhan menyatakan kehendaknya, a revealed will of God, kehendak Allah yang dinyatakan, yang disingkapkan kepada kita pada waktu kita mencari wajah Tuhan, mencari kehendak Allah dalam perencanaan. Dan kemudian kita membuat perencanaan berdasarkan tuntunan firman Tuhan. Tetapi setelah itu kita bawa dalam doa. Kita memastikan dia selaras. Diselaraskan, sinkronisasi dengan kehendak Allah. Dan kesaksian roh Tuhan. Lalu kemudian meminta nasihat. Berjalanlah dengan orang-orang yang memiliki nasihat ilahi. Yang memiliki persepsi tentang Allah yang jauh lebih besar. Dan kita mendengar itu. Seperti di dalam perjanjian lama. Seorang raja tidak bisa berjalan sendirian tanpa berkolaborasi dengan imam atau dengan nabi. Hal yang sama karena imam atau nabi itu mendengar Tuhan, melihat apa yang Tuhan lihatkan, dan kemudian memberikan green light, lampu hijau untuk orang itu maju, atau dia bertahan, atau dia berhenti, mundur, dan seterusnya. Sementara raja adalah orang yang membuat strategi, orang yang merancang, menggerakkan, dan mengorganisir, mengadministrasi. Bayangkan kalau kedua pihak ini berjalan bersamaan. Luar biasa. Pasti pekerjaan itu akan membawa berkat dan kesejahteraan kepada setiap orang. Sahabat sekalian, mari kita tutup renungan kita ini dengan doa dan pernyataan Musa kepada bangsa Israel. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Biarlah ini menjadi doa kita. Tuhan akan terus lewat Roh Kudus-Nya mengajarkan kepada kita menghitung, menjalani hari-hari kita dengan begitu rupa. Ada perencanaan, ada strategi,
Waktu kita itu kita isi dengan kesempatan-kesempatan yang Allah berikan dan kita ambil. Tetapi juga hasilnya adalah kita menjadi punya kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu sederhana, sahabat sekalian. Dengar firman dan lakukan. Itulah orang bijak. Orang bijak diukur dari ketaatannya. Bukan dari seberapa banyak informasi yang dia punya. Ketaatannya. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa kami diajar untuk menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Menjadi taat dengan firman kebenaran. Terima kasih kami bisa menjadi bijaksana. Menyadari betapa rapuh dan singkatnya hidup ini. Dan kami sadar akan kedaulatan Allah. Kami tidak berdaulat. Tuhan, ampuni setiap kesombongan, kecongkakan kami. Yang terlalu mengandalkan kekuatan, keuangan, jaringan, tanpa menyerahkan semua itu dan bertanya kepada kehendak-Mu lebih dahulu. Menyelaraskan kepada keinginan Tuhan. Dan Tuhan, terima kasih untuk jalan keluar, kerendahan hati. Sebagaimana Yesus yang menyerahkan hidupnya kepada Engkau, kami juga belajar untuk menundukkan diri kami di bawah kedaulatan dan pemerintahan firman-Mu sampai melihat kemuliaan-Mu nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Immanuel, salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.